Kita percaya di dalam Tuhan masa depan kita aman. Mari pada sore hari ini kita bangkit berdiri, kita mau berlompat buat Tuhan kita yang ajaib. Amin. In the days when your heart feel like it's caving in, so there the peace begins. Sure as the dawn calls the sun, Jesus, we hear your love call out the light in us. Come on! Life like you made it, I can't contain it. Hope in the here and now. What a wide horizon in the rise of heaven. Life like you made it, I wanna live it wilder than all my dreams. Such a great adventure. Welcome to the future. There will be days when you find you can't believe your eyes. Faith brings your world to life. Breathe in the air, worth the gift. Come on, just let it in. Your best days are still ahead. Life like you made it, I can't contain. Hope in the here and now. What a wide horizon in the rise of heaven. Life like you made it, I wanna live it wilder than all my dreams. Such a great adventure. Welcome to the future. I know who holds, I know who holds, who holds, I know who holds tomorrow. I know who holds, I know who holds, who holds, I know who holds tomorrow. Life like you made it, I can't contain it. Hope in the here and now. What a wide horizon in the rise of heaven. Come on! Life like you made it, I wanna live it wilder than all my dreams. Such a great adventure. Welcome to the future. I know who holds, I know who holds, who holds, I know who holds tomorrow. Kami yakin Tuhan dan percaya setiap kali kami masuk dalam hadirat-Mu, Engkau membawa kami kembali ke dalam rencana-Mu yang sempurna, dalam rancangan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu
Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginanku
Shalom Impact Youth, apa kabarnya? Pastinya dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Dan hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh Kak Petrus dari Surabaya, salah satu mentor dari Impact Family yang ada, yaitu komselnya Impact Community Indonesia. Untuk teman-teman semua yang pengen tahu lebih lanjut tentang Impact Family, kamu bisa daftar di sini, bisa daftar, nanti kamu punya komunitas yang saling mendukung satu dengan lainnya. Dan mari kita siapkan sama-sama hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Pakai Kak Petrus dalam setiap apa yang diberitakan. Jadi perpanjangan suara Tuhan bagi setiap kami. Untuk kami mengerti apa yang kami kerjakan dan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati setiap pemberitaan firman Tuhan. Ada Tuhan di sana, ada hikmat Tuhan di sana. Kami semakin mengarah sama apa yang Tuhan mau. Berkati Kak Petrus yang ada dan berkati setiap kami. Kami percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke, selamat sore semua teman-teman. Senang banget bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang luar biasa. Mungkin yang belum pernah bertemu atau ini pertemuan pertama kita. Perkenalkan, nama saya Petrus. Saya berasal dari Surabaya. Pelayanan saya di Impact Family dipercayakan untuk di segmen YPro dan Empro. Tema kita bulan ini adalah berbicara tentang komunitas. Sore hari ini saya akan menyampaikan dengan judul You'll Never Walk Alone. Oke, ini para pecinta bola masih nggak asing ini kata-kata ini. Oke, saya waktu nyiapin bahan sharing ini berbicara tentang komunitas. Komunitas itu nggak pernah berbicara tentang satu orang. Komunitas itu pasti berbicara lebih dari satu orang. Bahkan bisa dikatakan nggak usah sampai puluhan orang lah. 2 atau 3 orang atau mungkin 5 orang. Tapi mereka biasa berkumpul, mereka merasa sefrekuensi. Mereka udah ngomong, wih kita komunitas. Komunitas apalagi sejak zaman pandemi, komunitas banyak banget bermunculan. Oke, yang dulu mungkin komunitasnya dari sekedar hobi, mungkin hobinya karena motor, jadilah komunitas anak motor. Bahkan sekarang waktu saya menyiapin renungan ini, saya baca tentang komunitas yang ada di Indonesia. Bahkan sekarang ini sudah mulai bergeraknya bukan cuma sekedar ke hobi, tapi bagaimana mereka mulai peduli terhadap lingkungan. Ada komunitas-komunitas yang baru, bukan berdasarkan lagi dari hobi, bukan berdasarkan lagi dari pendidikan, tapi mereka memiliki satu visi tentang lingkungan hidup. Atau punya satu visi yang sama bagaimana membangun kotanya. Sehingga mereka akhirnya bergabung menjadi sebuah komunitas. Nah, setiap kita tidak pernah diciptakan sendirian. Role model kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk berkomunitas. Pernah nggak teman-teman berpikir atau teman-teman sadari bahwa sebenarnya setiap kita ini membutuhkan satu sama lain. Kita tidak pernah hidup sendirian. Bahkan dikatakan kita ini makhluk sosial. Kenapa makhluk sosial? Karena kita butuh orang lain. Bahkan kita waktu lahir pun kita itu sebenarnya sudah di dalam komunitas. Namanya keluarga. Benar kan? Kita pasti punya orang tua. Dan kita pasti juga punya saudara. Walaupun mungkin bukan saudara kandung, tapi mungkin saudara sepupu. Atau mungkin ada om, ada tante. Tapi itu adalah komunitas terdekat kita di awal kita lahir. Jadi sejak awal kita itu sudah diciptakan untuk berkomunitas. Kita tidak pernah bisa hidup sendirian. Jadi tidak pernah ada yang namanya one man show. Kita pasti membutuhkan satu sama lain. Bahkan kalau teman-teman ikutin serial-serial film superhero seperti Avenger atau mungkin punya DC Comic, nggak pernah ada yang namanya superhero sendirian. Dia pasti punya teman-temannya yang punya kekuatan yang berbeda-beda, tapi mereka disatukan, mereka mempunyai misi yang sama atau musuh yang sama, sehingga mereka akhirnya bisa bersatu dan mereka bisa menang. Artinya apa? Superhero pun butuh teman. Iron Man gak mungkin bisa sendirian kalau gak ada Hulk misalkan gitu kan. Itu contoh simpelnya. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dalam menghidupi komunitas. Di kitab Matius itu diceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus di awal-awal Tuhan Yesus di muka bumi.
Tuhan Yesus menghidupi komunitas. Dia mempunyai 3 murid terdekat, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian ada, selain 3 murid terdekat, dia mempunyai 12 murid pertama. Salah satunya endingnya ada yang berkhianat, yaitu Yudas. Jadi 12 orang yang Tuhan Yesus panggil pertama menjadi murid-muridnya, itu pun tidak menjamin bahwa murid-muridnya ini pasti akan hidup sempurna. Ternyata masih ada yang kelolosan, masih ada yang berkhianat. Yang salah Tuhan Yesus kah? Atau yang salah Tuhan membangun komunitasnya? Di dalam komunitas itu tetap yang menentukan adalah personalnya kita. Bagaimana kita meresponi, menghidupi dalam komunitas itu. Kemudian Tuhan Yesus juga memiliki komunitas yang lebih besar. Dia memiliki 70 murid. Di dalam Lukas 10 ayat yang pertama, nanti teman-teman bisa baca. Di situ dikatakan Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya untuk melayani, dikirim berdua-berdua. Jadi Tuhan Yesus pun mempunyai komunitas. Nah, ini di Lukas 10 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan gini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat yang ketiga dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi di ayat yang pertama ketika Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya, apakah diutus sendiri? Tidak, diutus berdua. Tetap kehidupan komunitas itu tetap Tuhan berikan untuk murid-muridnya. Kenapa kok berdua? Jadi ya bisa saling menopang satu dengan yang lain. Ada yang menemani dalam perjalanannya. Ada quote yang mengatakan gini, kalau kamu mau berjalan dengan cepat, kamu bisa berjalan sendiri. Tapi kalau kamu mau berjalan jauh, kamu harus berjalan bersama-sama. Ada yang menopang, ada yang mendampingi, ada yang mensupport. Itulah fungsinya kita berkomunitas. Nah, kemudian gini, di ayat yang ketiga digambarkan Tuhan mengutus kita seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kalau bahasa sekarang gak bahaya ta. Anak domba diutus ke tengah-tengah serigala, bukan anak serigala. Diutusnya ke serigala. Padahal yang diutus siapa? Anak domba. Kita digambarkan sebagai seekor anak domba. Anak domba itu menggambarkan hewan yang lemah. Kita tahu banget ya. Domba itu tidak punya pertahanan, misalkan kalau serigala musuhnya itu kan punya cakar. Dia seorang predator, makanannya aja daging, sedangkan domba makannya rumput, gitu kan. Nah, tapi domba ini punya keistimewaannya adalah begini, dia tidak pernah bisa hidup sendirian. Domba itu pasti akan hidup berkoloni, itu adalah kekuatannya dia. Kekuatan kelompok domba, kekuatan domba itu adalah ada di dalam kelompoknya dia. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan gini kepada murid-muridnya, kamu aku utus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Padahal di ayat yang kedua, ayat yang sebelumnya itu dikatakan tentang tuaian memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Nah, jiwa-jiwa yang menanti kabar keselamatan itu banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Siapakah yang mau diutus? Kitalah yang sebenarnya memberikan diri mau diutus. Tetapi ketika kita diutus untuk menuai jiwa-jiwa, kita ini bukan diutus ke tempat yang enak. Kita ini diutus ke tengah-tengah serigala. Menggambarkan begini teman-teman. Ketika kita diutus untuk memberitakan keselamatan. Ketika kita menerima anugerah keselamatan. Kita masih hidup di dalam dunia. Di dalam dunia yang kejam. Di dalam dunia yang tidak mengenal kebenaran. Di dalam dunia yang penuh dengan tekanan, penuh dengan godaan, dan penolakan terhadap kebenaran. Kalau teman-teman baca mengikuti berita-berita terakhir-akhir ini, kejahatan bukan lagi dilakukan oleh orang-orang dewasa, tapi dilakukan oleh anak sekolah. Bahkan saya kapan hari sempat melihat sebuah berita, seorang anak SD bisa menancapkan pensil ke mata teman sekolahnya. Gara-gara apa? Ditagih uang kas. Itu ada beritanya, coba nanti teman-teman lihat. Serigala memiliki insting sebagai seekor pembunuh. Tapi justru itulah Tuhan mengutus kita
Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala, ke tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat. Kalau tadi kan, loh gak bahaya tak? Gak bahaya karena Tuhan yang mengutus. Ada penyertaan Tuhan saat Dia mengutus kita. Nah, ketika Tuhan menggambarkan kita sebagai anak domba yang diutus ke tengah serigala, Tuhan sebenarnya sedang ngomong, kamu ini seperti anak domba yang gak bisa hidup sendiri. Makanya kamu perlu hidup berkomunitas. Kamu perlu hidup bersanding dengan orang lain. Orang lain tentunya yang sefrekuensi, orang lain yang memiliki iman yang sama, untuk menguatkan kita supaya kita bisa masuk ke tengah-tengah dunia ini. Menyadari tantangan ini, kita sangat butuh orang lain yang bisa mendampingi kita, yang bisa menemani kita, bahkan menegur kita, mengingatkan kita kalau kita tiba-tiba mulai salah jalan. Supaya kita tetap berjalan di masing-masing panggilan Tuhan atas hidup kita. Saya yakin banget di sini nggak ada yang semuanya, teman-teman nggak ada yang satu profesi lah, atau satu sekolah, nggak mungkin. Nggak mungkin juga teman-teman di sini satu hobi olahraganya sama. Saya tahu banget Kak Yobis ini hobinya, dia seorang pemain bola kan. Tapi nggak mungkin kita di sini sebagai pemain bola semua. Kita pasti punya hobi olahraga yang berbeda-beda. Kita pasti punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman sudah masuk dunia pekerjaan, pasti teman-teman punya profesi yang berbeda-beda. Nggak mungkin satu accounting tiba-tiba seruangan ini accounting semua gitu kan. Ini jadi komunitas accounting nanti namanya kan. Tapi itu adalah keunikan kita, keunikan komunitas orang percaya, keunikan komunitas tubuh Kristus. Kita disatukan bukan karena kesamaan hobi, kesamaan profesi, kesamaan bakat, atau kesamaan pendidikan, tapi karena kita disatukan di sini, karena kita sama-sama menerima anugerah Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa keluar dari tempat ini untuk memberitakan anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita. Amin. Kolose 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 dikatakan begini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, ini kita masuk dalam komunitas. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah saya dan saudara dipanggil menjadi satu tubuh. Dan untuk itu kita bersyukur. Kenapa sih kita harus berkomunitas? Emang ada apa sih di dalam komunitas itu? Kita sering banget dengar kata-kata komunitas, community. Kalau mungkin zaman saya sekolah dulu, komunitas itu bahasanya geng. Ya betul ya, kelihatannya banyak yang seumuran sama saya. Atau saya yang berusaha menyeumpurkan saya dengan teman-teman. Ya kan? Tapi sekarang diperhalus jadi komunitas. Itu. Emang ada apa sih dalam komunitas? Yang sore ini kita akan sama-sama bahas, kita adalah komunitas dari orang percaya. Kita sebagai satu komunitas tubuh Kristus. Ada apa sih di dalam komunitas ini? Apa sih keunikannya komunitas kita dengan komunitas di luar sana? Di dalam komunitas kita ada discipleship, ada pemuritan. Kalau komunitas di luar sana, mungkin mereka karena hobinya sama, kegemarannya sama, atau mungkin karena latar belakang pendidikannya sama, mereka bisa bergabung, mereka bisa ngobrol seputar profesinya. Nah, tapi kalau kita di sini kita dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari latar belakang suku yang berbeda, tapi kita bisa bersatu di sini dan kita bisa sama-sama memuji Tuhan, ya kan? Tanpa harus ngeliat, kamu profesinya ini accounting, aku profesinya marketing. Marketing sama accounting kan biasanya pasti ini kan, pasti seperti Tom and Jerry kan. Tapi kita di sini nggak mementingkan itu karena kita tahu kita kesini bukan untuk berkomunitas atas dasar profesi. Kita ada di sini, kita masuk di komunitas ini untuk kita dimuridkan. Di dalam komunitas orang percaya itu pasti akan ada pemuritan. Di dalam pemuritan itu ada membangun hubungan. Pasti akan ada berbagi hidup, sharing life. Dalam Roma 14 ayat yang ke-19 dikatakan begini.
Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11 dikatakan begini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di dalam sebuah komunitas ketika terjadi pemuritan, sebenarnya pemuritan itu kita sedang membangun hidup kita. Kita sedang memberikan diri kita untuk pendudukan diri. Kita sedang memberikan diri untuk dibentuk. Kita sedang memberikan diri untuk diproses. Kita nggak cuma sekedar datang ke sini, terus kemudian langsung ketemu sama teman-teman, kemudian pulang. Enggak, kita ketika ada di sini, kita sama-sama menerima berkat firman Tuhan. Kita dibekali, kita diberikan masukan-masukan bagaimana kita harus hidup sebagai anak Tuhan. Jadi ada pemuritan, kita saling membangun. Nah di dalam komunitas, itu tidak cukup hanya dalam satu kali pertemuan seperti kita saat ini. Yang namanya komunitas itu akan terjadi hubungan yang secara intens. Jadi di luar tempat ini, kalau kita mau melakukan komunitas sebagai orang percaya, komunikasinya nggak cuma ketika 1,5 jam atau 2 jam kita beribadah di sini. Justru esensi komunitas itu akan terjadi ketika kita semua keluar dari tempat ini. Bagaimana kita bisa saling terkoneksi. Ketika kita ada masalah, kita bisa saling menghubungi satu dengan yang lain. Kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling mensupport. Walaupun mungkin itu hanya lewat telepon karena kita lagi di tempat kerja, teman yang kita hubungi lagi ada di tempat yang lain. Tapi karena kita merasa kita sebagai satu komunitas tubuh Kristus, kita membutuhkan orang lain. Kita pasti akan menghubungi, kita membutuhkan support dari dia. Itulah tujuan dari sebuah komunitas, yaitu saling membangun. Itu ada di dalam pemuritan. Kemudian dalam pemuritan ada penundukan diri, ada submission. Di Ibrani 13 ayat yang ke-17 dikatakan begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi di dalam komunitas, di dalam pemuritan, itu akan ada yang namanya pendudukan diri. Di mana kita memberikan diri untuk dibimbing, kita memberikan diri untuk dimentor, untuk membentuk karakter kita. Kemudian di dalam pemuritan itu terjadi pembentukan karakter. Amsal 27 ayat yang ke-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya yakin banget lah kita selama berapa bulan ketemu, kenal satu sama lain, pasti ada yang namanya gesekan. Mungkin dari dalam pengurus pun ketika mau menyiapkan sebuah acara, ada beda pendapat. Tapi dari situ kita belajar bagaimana kita dengan rendah hati, kita mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kita saling berdiskusi. Untuk apa? Untuk mencari solusi. Supaya acara yang kita laksanakan itu berlangsung dengan baik. Nah disitulah terjadi pembentukan karakter kita. Di dalam pemuritan, di dalam komunitas yang sehat, yang memuridkan, itu pasti akan terjadi pembentukan karakter. Nah, di dalam pemuritan itu juga akan membangun tubuh Kristus. Ini adalah goalnya. Goalnya adalah membangun tubuh Kristus. Dalam Roma 12 ayat yang keempat sampai yang kelima dikatakan begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi di dalam komunitas ketika kita dimuridkan, kita tidak akan iri dengan sesama kita yang mungkin tadi teman-teman kita yang WL di sini yang present worship, yang bermain musik, kita nggak mungkin iri, waduh itu kok bisa main musik ya, sedangkan aku nggak bisa main musik ya, harusnya bisa nih, gimana caranya ya? Kita akan mengerti porsi kita masing-masing. Dikatakan kita di dalam pemuritan, kita sedang membangun tubuh Kristus. Yang namanya satu tubuh, kita semua pasti punya tubuh ya. Dalam tangan saja, itu ada yang namanya jari, kemudian ada yang namanya telapak tangan, kemudian ada yang namanya lengan, betul kan ya? Masing-masing punya fungsi yang sama. Saya berapa bulan yang lalu waktu lebaran, ketika berlibur, tiba-tiba saya terpleset.
terpeleset dan terpelesetnya duduk saya menahan pakai tangan yang kiri. Nah setelah jatuh itu ya nggak langsung berasa, tapi semalamnya itu tangan nggak bisa digerakkan. Tangan nggak bisa digerakkan sampai akhirnya ya puji Tuhan ada teman-teman dari ICI juga. Waktu itu kita kejadiannya di Malang. Ada teman sesama leader dari ICI yang juga tinggal di Malang, kemudian ngasih referensi, dia punya kenalan tukang pijet otot. Jadi tukang pijetnya timnas bersepeda. Nah itu kan udah pasti biasa nanganin salah otot, salah urat. Sehingga akhirnya bukan tukang asal urut gitu. Nah dia ngomong, Pak ini sebenarnya yang bermasalah itu ada di sikunya sini. Yang bermasalah sebenarnya. Tapi dari ujung tangan sampai ke pundak itu gak bisa digerakin. Sekali nekuk terus, gak bisa dilurusin. Proses pemulihan yang saya lakukan, yang terjadi itu hampir 3 bulan. Baru 3 bulan itu baru benar-benar bisa lega, bisa dibuat aktivitas. Sebelumnya gak bisa. Jadi kita bayangkan aja dalam satu tubuh, itu punya peran masing-masing. Ketika satu sakit, itu akan merasakan semua. Dan demikian juga dalam komunitas kita sebagai tubuh Kristus. Kita punya fungsi masing-masing. Nah kita harus mengetahui fungsi kita, supaya kita bisa maksimal berkontribusi di dalam komunitas kita. Ada yang orang-orang yang memang Tuhan pakai untuk melayani dalam praise and worship. Tapi ada juga yang orang-orang pakai, yang Tuhan pakai di dalam sebagai pendoa. Ada juga teman-teman yang Tuhan pakai untuk multimedia. Belum tentu kita yang pemusik suruh pegang multimedia juga paham kan. Itu punya bidangnya masing-masing. Atau mungkin ada juga orang-orang yang dipakai untuk sebagai administrasi, untuk sebagai manajerial, untuk memanage sebuah komunitas supaya bisa berjalan dengan baik. Itu sudah punya porsinya masing-masing dan itu kita harus menyadari. Ketika kita sadari, kita akan lakukan itu dengan maksimal. Jadi tujuan kita berkomunitas ketika kita dimuridkan. Sebenarnya goalnya adalah kita membangun tubuh Kristus. Di mana kita mengerti posisi kita. Supaya kita bisa memperlengkapi komunitas kita ini untuk bergerak sebagai satu tubuh memuliakan nama Tuhan. Nah di dalam komunitas itu kita juga ada yang namanya keluarga. Ada yang namanya family. Dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-32 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Di dalam keluarga itu akan terjadi saling menopang. Saling menopang di sini, yang kuat akan menopang yang lemah. Dikatakan di ayat yang ke-32 tadi dikatakan ini, segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, tapi di sini yang lemah itu tidak memanfaatkan keadaan. Oh, mumpung nih ada yang bantuin. Udahlah, contoh ini ya, contohnya. Wah, lumayan lah bisa beliin pulsa kita. Tahu apa? Enggak, waktu itu jemaat mula-mula, mereka yang punya harta, mereka yang punya diberkati lebih dalam hal materi, itu mereka mau menjual aset mereka untuk mereka menolong sesama mereka, sesama orang percaya waktu itu yang berkekurangan, supaya mereka ini juga bisa melayani Tuhan dengan fokus. Tujuannya begitu. Jadi bukan untuk akhirnya yang bermasalah misalnya dalam hal keuangan ditolong, terus akhirnya tambah hidup seenaknya. Enggak, tujuannya mereka supaya mereka yang ditolong ini mereka bisa berkontribusi dalam pelayanan jemaat mula-mula. Karena kalau teman-teman baca di dalam Kisah Para Rasul dari pasal yang kedua sampai yang kelima, itu sampai 2 kali disebutkan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Itu bagaimana mereka merintis komunitas jemaat mula-mula dengan penuh tantangan. Tantangannya apa? Setiap kali khotbah itu datengin. Jadi kita bisa bayangkan kalau sekarang mungkin kita lagi ibadah nih. Saya lagi berdiri di sini, tiba-tiba ada yang sudah mau gerbek di sini kan. Tiba-tiba diangkut, dipolisikan. Kejadian seperti itu yang terjadi saat itu buat mereka. Jadi mereka tidak bisa beribadah dengan bebas. Justru dengan kondisi tekanan itu, mereka tahu mereka harus mensupport satu dengan yang lain. Nah di dalam keluarga, kita juga akan tampil apa adanya. Betul ya?
bukan tampil ada apanya. Kita kan mau membuka diri kita dengan leluasa. Karena kita tahu keluarga kita itu bisa kita percaya. Nah itu nilai itu juga yang kita bangun dalam komunitas kita. Kepercayaan. Dan juga komitmen di dalam anggota komunitas itu. Bagaimana mungkin kita bisa percaya menceritakan pergumulan kita. Sedangkan kita baru cerita sedikit aja tiba-tiba minggu depan seluruh teman udah tahu. Ya kan? Jadi nilai ini yang ditanamkan, kita ketika kita membangun komunitas bukan cuman dalam tanda kutip bukan cuman ngegibah. Tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh sesama kita untuk kita bisa menolong dia. Di dalam keluarga itu dibutuhkan keterbukaan karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, di dalam keluarga yang saya dapatkan nilai utamanya begini. Tidak akan pernah ada kata menyerah untuk sesama anggota keluarga. Pernah nggak teman-teman mungkin entah mengalami sendiri atau mungkin teman-teman punya rekan lain yang punya saudara yang sedang bergumul misalkan dalam hal narkoba atau mungkin sekarang yang lagi eksis pinjol. Banyak banget kan orang yang terikat pinjol walaupun kita nggak ngomongin nominal tapi terikat dengan pinjolnya. Mereka butuh pendampingan. Kalau misalnya saya tahu ada saudara saya yang sedang mengalami, saya nggak mungkin lari dan nggak mengakuin dia sebagai keluarga saya. Yang saya lakukan, saya justru akan mendampingi dia. Saya akan berjuang bagaimana caranya dia bisa terbebas, dia bisa selesai dengan masalahnya. Karena apa? Karena dia anggota keluarga saya. Dia merupakan bagian dari hidup saya. Dia merupakan tanggung jawab dari saya. Mari kita bangun nilai-nilai itu dalam komunitas kita. Kita bukan cuma sekedar kumpul seminggu sekali. Atau bukan cuma sekedar kumpul di luar ini olahraga bareng. Tapi mari kita bangun hubungan sebuah keluarga di dalam komunitas kita. Sehingga satu dengan lain bisa terbuka, bisa menceritakan masalahnya itu dengan enak tanpa harus takut ntar bocor gak ya. Waduh ntar tiba-tiba segrupnya youth jadi tahu semua nih masalah pergumulan kita. Ada sebuah cerita yang begini teman-teman. Ada seorang kakek, ketika dia datang ibadah, karena dia seorang kakek, dia gaptek. Tiba-tiba handphonenya bunyi ketika ibadah. Ketika handphonenya berdering, itu langsung tiba-tiba kanan kirinya langsung noleh ke dia. Dua bangku di depannya noleh ke dia. Bahkan yang duduk di depan oleh dia, bahkan mungkin pembicaraan juga akhirnya ngelihat dia gini kan. Akhirnya dia merasa apa? Dia merasa tertuduh. Kemudian dia langsung ketika pulang ibadah, gimana sih ini tadi tujuannya mau ibadah. Ternyata justru tiba-tiba handphone bunyi. Diliatin sama jemaat yang lain. Jadi gak nyaman. Yang tujuannya mau ibadah, akhirnya pulang tambah gak nyaman. Tapi ketika dia pulang dari gereja, karena dia stres, ketika dia jalan, ada bar nih masih buka. Masuklah dia ke bar gitu. Masuklah dia ke bar. Kemudian dia disapa ramah oleh orang yang jaga di barnya. Malam Pak, silakan Pak, mau pesan minuman? Ada yang bisa dibantu? Kemudian Bapak kelihatannya wajahnya ini, ada masalah. Kalau mau cerita silakan Pak. Kalau enggak juga enggak apa-apa, nikmatin saja suasananya. Kemudian handphonenya bunyi, enggak ada yang ngeliatin dia. Dia merasa enjoy di situ, dia mau ngapain. Akhirnya pertanyaan saya, minggu depan kira-kira dia mau ke bar atau ke gereja? Kan akhirnya jadi salah tujuan kan. Ini hanya ilustrasi saja. Supaya ini sebuah gambaran kita, bagaimana kita membangun sebuah keluarga di dalam komunitas. Nah yang terakhir, di dalam komunitas itu juga ada pengutusan, ada reach out. Ini adalah goal dari kita berkomunitas. Tuhan menempatkan kita di dalam komunitas bukan hanya sekedar berkumpul, kemudian saling kenal satu dengan yang lain, hahaha, melakukan aktivitas olahraga bareng misalkan. Tapi yang Tuhan mau ketika kita ditempatkan dalam sebuah komunitas adalah supaya hidup kita berdampak untuk sekitar kita. Sesuai tagline gereja kita, Live to Impact.
Tulisan ini nggak cuma sekedar dipambang di depan atau di souvenirnya kita. Enggak, itu tujuannya dipambang ke depan. Ketika kita masuk ke tempat ini kita tahu, kita punya tujuan, kita berkomunitas di sini. Kita nggak cuma sekedar kumpul satu sama lain. Kita nggak cuma sekedar ketika kita kumpul kita curhat. Ketika kita awal bergabung mungkin kita pasti punya masalah. Bahkan sampai detik ini pun kita nggak akan lepas dari permasalahan. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya kita dalam komunitas kita bisa menang dalam pergumulan kita. Setelah menang, hidup kita bisa memenangkan orang lain yang memiliki pergumulan yang sama. Misalkan di dalam komunitas kita akan belajar untuk mengampuni. Tujuannya apa? Tujuannya bukan cuma sekedar supaya kita diampuni atau mengampuni sesama kita, sesama komunitas kita. Tapi bagaimana kita juga belajar mengampuni orang yang di luar komunitas kita. Dan kemudian kita juga bisa menjadi contoh bagaimana sih caranya mengampuni itu untuk orang-orang yang di sekitar kita. Atau mungkin kita diberkati dengan hikmat, kita diperlengkapi dengan pengetahuan, kita diperlengkapi dengan skill. Tujuannya bukan cuma sekedar kita pakai sendiri, tapi ketika kita di dalam komunitas, bagaimana kita bisa menggunakan apa yang kita punya, pengetahuan yang kita punya untuk memberkati orang lain, untuk memberkati sesama kita. Misalkan teman-teman punya profesi sebagai HRD, misalkan menginformasikan lowongan kerja ke teman-teman yang butuh pekerjaan. Atau mungkin teman-teman yang punya skill tertentu, misalkan baking, atau misalkan menjahit, atau mungkin art and craft. Teman-teman bisa juga bagikan ke teman-teman komunitas Anda yang mungkin mereka belum mendapatkan pekerjaan tapi sebenarnya mereka punya jiwa seni. Bisa saling berbagi, mengajari mereka supaya mereka juga bisa ikut berkarya. Jadi tujuannya ketika kita ada di dalam komunitas, kita nggak cuma sekedar kumpul, nggak cuma sekedar kenal, tapi ada goal terbesarnya, yaitu kita harus menjadi dampak untuk orang di sekitar kita. Bukan cuma untuk orang yang sekomunitas dengan kita. Yang sekomunitas sama kita udah pasti sefrekuensi. Bener kan? Tapi bagaimana kita bisa berdampak untuk teman sekerja kita? Bagaimana kita bisa berdampak untuk keluarga kita yang belum mengenal Tuhan? Atau mungkin orang tua kita? Atau mungkin tetangga kita? Atau mungkin teman-teman yang ngekos sama tetangga kamar sebelah? Bagaimana kita bisa menolong dia lewat hidup kita, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Itu adalah goal utama dari ketika kita berkomunitas. Di dalam komunitas, Kristus harus menjadi satu-satunya dasar dari membangun komunitas. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dasar kita membangun komunitas kita tidak boleh ada yang lain selain Kristus. Kita membangun komunitas kita di atas dasar karya salib. Kita ada di sini, kita disatukan di sini karena kita semua adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Dan itu harus menjadi dasar komunitas kita. Kenapa harus menjadi dasar komunitas kita? Karena kembali lagi, ketika kita berkomunitas, kita ini sebenarnya diutus untuk membagikan kasih, anugerah, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk orang lain. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang egois. Kita sudah diselamatin, udah lu bodo amat. Enggak. Justru Tuhan panggil kita berkomunitas. Karena Tuhan tahu tantangan di luar sana berat banget. Apalagi dengan masa pandemi, berapa banyak teman-teman kita yang kena PHK. Berapa banyak teman-teman kita yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Bahkan berapa banyak teman-teman kita yang harus kehilangan orang terdekatnya. Bagaimana kita sebagai komunitas, anak-anak Tuhan, komunitas orang-orang percaya menguatkan mereka, mendampingi mereka supaya mereka kembali kuat dalam iman mereka. Supaya mereka bisa kembali beraktivitas, mereka kembali berkarya untuk kerajaan Allah. Itu adalah goalnya. Goal dari komunitas adalah memberitakan kabar baik atau Injil atau kabar keselamatan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31 dikatakan,
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka bersama-sama, ketika jemaat mula-mula para rasul sedang di dalam tekanan, ketika mereka bersama-sama berdoa, Roh Tuhan turun, dan lewat kesatuan itu mereka memiliki keberanian untuk memberitakan firman, bukan melawan balik, benar kan? Yang dikatakan mereka memberitakan firman Allah dengan berani, bukan melawan balik orang Farisi, bukan melawan balik para pemuka agama, bukan. Tapi justru mereka semakin berani untuk memberitakan firman Allah. Nah, itulah adalah tujuan dari komunitas kita. Saya akan tutup sharing saya pada malam hari ini. Kelihatannya lega semua. Akhirnya saya akan tutup dengan sebuah quote begini. Komunitas orang percaya adalah gambaran kerajaan Allah di bumi dengan Kristus sebagai pusatnya. Sehingga di dalam kita berkomunitas, teguran dan kasih itu berjalan seirama. Tujuannya apa? Menuju keserupaan dengan Kristus. Saya ajak teman-teman untuk kita sama-sama bisa berkomunitas. Komunitas yang sehat, komunitas yang benar, komunitas yang takut akan Tuhan. Karena semakin ke sini, tantangan untuk kita anak muda tidak akan mudah. Kita akan membutuhkan satu sama lain untuk saling mendoakan, untuk saling mensupport, untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Justru untuk itulah kita ada di tempat ini, untuk kita membangun komunitas yang takut akan Tuhan dengan tujuan akhir supaya kita bisa memenangkan banyak jiwa. Seperti tadi yang dikatakan, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Pertanyaannya, maukah kita menjadi orang-orang yang terlibat dalam kegerakan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa? Mari kita sama-sama berdoa. Ini hidup kami Tuhan. Ini masa muda kami. Kami bersyukur sejak masa muda kami boleh mengenal komunitas yang benar. Sejak masa muda kami boleh menerima firman Tuhan. Entah mungkin kami datang ke sini dipaksa orang tua kami. Atau mungkin kami datang di tempat ini sore ini karena diajak teman kami. Tapi kami yakin satu hal. Kami datang ke sini bukan suatu kebetulan. Kami datang ke tempat ini sore ini. Ada satu rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan meteraikan apa yang Tuhan sudah sampaikan, apa yang menjadi isi hatimu untuk setiap teman-teman youth lewat hamba-Mu. Bahwa kami boleh menghidupi komunitas ini dengan benar. Kami bukan cuma sekedar berkumpul, kami bukan cuma sekedar melakukan rutinitas ibadah kami. Tapi bagaimana kami bisa membangun hidup satu dengan yang lain. Bagaimana kami bisa saling menolong satu dengan yang lain, saling menopang. Karena kami tidak pernah bisa hidup sendiri. Tuhan yang campur tangan untuk teman-teman youth pada sore hari ini. Berkati masa muda mereka, berkati studi mereka, berkati dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka sedang bergumulkan, Tuhan berikan kekuatan, berikan jalan keluar, berikan mereka hikmat. Dan biarlah lewat komunitas ini, lewat komunitas Impact Family yang Tuhan percayakan untuk kami tertanam, kami boleh terus bertumbuh menuju kesempurnaan dengan Kristus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berada dan mengucap syukur. Amin. Pastinya teman-teman diberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Apalagi firman Tuhan dari Kak Petrus yang ada, bahwa mengingatkan kita nggak berjalan sendirian. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan yang nggak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Terus saksikan bersama-sama dengan kami Impact Youth yang ada setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan kami mengajak teman-teman semua yang ada di daerah Jakarta, khususnya Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran, dan lain-lain yang dekat-dekat sini, gabung yuk bersama dengan kami di ibadah Impact Youth Onsite jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia, lantai P3. Dan lalu bahwa ada Impact Family nih, yaitu komunitas sel Impact Community Indonesia. Teman-teman bisa daftar
nanti yang pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, yang teman-teman udah kerja sama yang udah kerja, tinggal hubungi di sini. Nanti kalian akan diarahkan ke admin yang ada, lalu nanti kalian dimasukkan di grup WhatsApp dan bisa berkomsel secara online. Dan teman-teman yang onsite mau juga bisa, karena ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan ada di Bandung. Khusus yang di Jakarta itu Impact Youth yang ada setiap Kamis 2 minggu sekali jam 7 sore, 7 malam waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Dan untuk teman-teman semua yang belum punya gereja tetap untuk beribadah setiap minggunya, Gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya ada ibadah. Ada 5 kali ibadah sekarang, yaitu jam 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Kami mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama dengan kami dalam ibadah Impact Community Indonesia setiap minggunya. Dan minggu ini, tanggal 22 Oktober jadi spesial. Kenapa? Karena kita akan sama-sama merayakan 1 tahun Gereja Onsite Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia. Jadi teman-teman semua, yuk ajak saudara-saudara, teman-teman semua yang belum pernah datang, ayo datang, yang udah datang, datang lagi untuk kita bisa bersuka cita bersama menikmati kebaikan Tuhan bagi Gereja Impact Community Indonesia. Dan teman-teman semua, bahwa Impact Youth bukan hanya ibadah hari Sabtu, juga bukan ada komselnya saja, tapi kami punya komunitas-komunitas, ada komunitas basket, ada futsal, ada yang dance. Teman-teman kalau mau bergabung bisa hubungi admin di sini. Nanti dikasih tahu kapannya kita main, kapan kita olahraganya, kapan kita latihannya. Teman-teman bisa bergabung bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan di komunitas Impact Youth yang ada. Dan juga kami membuka untuk teman-teman bahwa Impact Youth ada Ghost to Campus. Teman-teman bisa hubungi kami bisa melayani teman-teman semua, baik di kampus, di persekutuan-persekutuan yang kalian ada di sana, untuk kita bisa saling melengkapi di dalam Tuhan. Dan terakhir, untuk kalian yang mau support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, kalian tinggal beli kaos keren ini. Banyak banget modelnya, ada model-model baru yang ada, juga ada batik Tangan Pengharapan di sana. Anda bisa membelinya, kamu bisa membelinya, tinggal pilih yang mana kamu suka dan jangan lupa untuk bayar. Dan karena kenapa? Setiap apa yang kalian beli, keuntungannya dipakai untuk pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, untuk makanan bergizi dan juga pendidikan gratis bagi anak-anak pedalaman. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Mulai 15 Oktober 2023, ibadah Impact Community Indonesia akan bertambah menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu
pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanator di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan, dan Mount Hermon, serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari. Bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus, $3.300 all in. Dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, glass boat, dan dapatkan free merchandise. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.